Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almi Aldiani dengan NIM 202101000007 dari kelas PGSD 21C. Dengan dibuatnya video ini, saya tujukan untuk memenuhi salah satu tugas filsafat pendidikan pada sesi 4 dengan dosen pengampu Bapak Samsul Fahmi SPD MPD. Baik, di sini saya ditugaskan untuk menjelaskan terkait dengan kedua konsep, yaitu yang pertama Agrippus trilemma dan yang kedua coherentism dan foundationalism. Baik, kita akan mencoba menjelaskan konsep yang pertama terlebih dahulu, yaitu Agrippus trilemma, di mana Agrippus trilemma ini sering digunakan untuk menggambarkan tantangan dalam pembenaran pengetahuan. Agrippus trilemma atau sering disebut dengan Munchausen trilemma yang berasal dari bahasa Jerman mengemukakan bahwa tantangan mendasar dalam pembenaran pengetahuan terdapat 3 alternatif utama dalam Agrippus trilemma ini. Nah, masing-masing memiliki implikasi yang signifikan terhadap keyakinan seseorang. Di antaranya yang pertama, regresi tak terbatas atau infinite regress. Regresi tak terbatas ini, setiap pembenaran untuk suatu keyakinan harus dibenarkan oleh pembenaran lain. Hal ini menciptakan regresi yang tidak berujung, di mana tak ada titik akhir yang jelas untuk pembenaran. Nah, akibatnya keyakinan seseorang menjadi tidak stabil karena selalu bergantung pada pembenaran yang lebih lanjut, yang dapat menyebabkan keraguan dan ketidakpastian. Nah, yang selanjutnya yang kedua yaitu argumentasi sirkular, di mana argumentasi sirkular ini melibatkan penggunaan argumen yang membenarkan keyakinan dengan cara yang mengulangi premis awal. Nah, meskipun ini memberikan tampak validitas, namun secara logis tidak dapat diterima karena tidak menghasilkan pembenaran yang independen. Hal ini dapat membuat keyakinan seorang tampak kuat, tetapi sebenarnya rapuh dan tidak dapat dipertahankan secara rasional. Yang ketiga yaitu pemberhentian pada aksioma atau keyakinan dasar. Nah, alternatif ini melibatkan penerimaan beberapa proporsi sebagai benar tanpa perlu pembenaran lebih lanjut. Meskipun memberikan stabilitas sementara, hal ini juga berarti bahwa keyakinan tersebut tidak sepenuhnya terjamin kebenarannya. Pemberhentian pada aksioma dapat menyebabkan dogmatisme, di mana seorang menolak untuk mempertimbangkan bukti atau argumen baru. Nah, setiap alternatif dalam Agrippus trilemma ini mempengaruhi keyakinan seseorang dengan cara yang berbeda-beda. Nah, di mana regresi tak terbatas dapat mempengaruhi pada keraguan yang terus-menerus dan ketidakpastian yang membuat individu merasa tidak mampu untuk memiliki pengetahuan yang pasti. Selanjutnya, argumentasi sirkular. Argumentasi sirkular ini dapat menciptakan ilusi kekuatan dalam keyakinan, tetapi pada akhirnya mengurangi keandalan dan kredibilitasnya. Dan yang terakhir, pemberhentian pada aksioma, yang mungkin memberikan rasa aman dalam keyakinan, tetapi juga berisiko menutup diri terhadap informasi atau perspektif baru. Hal ini jadi menutup perspektif atau pandangan orang lain terhadap dirinya sendiri, yang mengakibatkan dia kekurangan informasi seperti itu. Nah, meskipun Agrippus trilemma ini menunjukkan tantangan serius dalam pembenaran pengetahuan, terdapat beberapa pendekatan alternatif yang dapat dipertimbangkan sebagai solusinya. Yang pertama yaitu coherentism. Pendekatan ini berargumentasi bahwa kebenaran suatu proporsi ditentukan oleh konsistensinya dengan sistem kepercayaan yang lebih luas. Ini memungkinkan adanya jaringan pembenaran tanpa harus bergantung pada pembenaran yang tak terbatas. Solusi yang kedua yaitu foundationalism,
reformed. Ini adalah modifikasi dari foundationalism tradisional yang mengakui beberapa proporsi dasar sebagai titik awal untuk pembenaran, tetapi juga mengizinkan revisi berdasarkan pengalaman dan bukti baru. Nah, solusi yang terakhir yaitu pragmatisme, di mana pendekatan pragmatisme ini menilai kebenaran berdasarkan hasil praktis dan aplikasi dari keyakinan tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Tentunya ini memungkinkan fleksibilitas dan adaptasi dalam pemahaman pengetahuan. Nah, jadi pada intinya Agrippus Trilemma ini menyoroti kesulitan dalam membenarkan pengetahuan secara mutlak. Meskipun tidak ada solusi yang sempurna, penting untuk menyadari adanya tantangan ini dan tetap bersikap kritis terhadap keyakinan kita. Mungkin kita tidak akan pernah mencapai kepastian mutlak, namun kita dapat terus mencari pembenaran yang lebih baik dan terbuka terhadap kemungkinan adanya kesalahan tersebut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang coherentism dan foundationalism. Coherentism dan foundationalism adalah dua pendekatan utama dalam epistemologi atau pengetahuan yang berusaha menjawab permasalahan tentang sebuah pembenaran dari pengetahuan. Masing-masing pendekatan ini memiliki karakteristik, keunggulan, serta kelemahan tersendiri. Saya akan membahas coherentism terlebih dahulu, di mana coherentism ini menyatakan bahwa suatu keyakinan dianggap terjustifikasi jika keyakinan tersebut koheren dengan sistem keyakinan lainnya. Ini berarti bahwa keyakinan saling mendukung satu sama lain dalam jaringan yang kompleks. Adapun karakteristik dari coherentism adalah yang pertama, tidak memerlukan titik akhir dalam pembenaran. Keyakinan dapat terus saling mendukung tanpa batas. Dan yang kedua, menekankan konsistensi dan saling mendukung antar keyakinan sehingga membentuk sistem yang utuh. Selanjutnya ada kelebihan dari coherentism. Yang pertama, fleksibilitas dalam menerima keyakinan dan merevisi keyakinan yang ada berdasarkan bukti yang baru, bukti yang ada dan nyata. Dan yang kedua, lebih realistis dalam konteks kehidupan sehari-hari, di mana individu seringkali tidak dapat melacak semua keyakinan hingga ke fondasi atau ke akar-akarnya. Dan yang terakhir, ada kelemahan dari coherentism. Yang pertama, rentan terhadap relativisme, di mana apa yang dianggap koheren bisa berbeda antara individu atau kelompok yang lain. Jadi menyebabkan perbedaan pendapat. Dan yang kedua, dapat mengarah pada solipsisme jika tidak ada kriteria objektif untuk menilai koherensi tersebut. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang foundationalism, di mana foundationalism ini berargumen bahwa ada beberapa keyakinan yang tidak memerlukan pembenaran lebih lanjut dan menjadi dasar untuk justifikasi atau pembenaran. Keyakinan ini disebut dengan fundamental beliefs atau axioms. Nah, karakteristik dari foundationalism ini yang pertama memiliki struktur hierarkis, di mana keyakinan yang lebih kompleks harus ditelusuri kembali ke keyakinan dasar yang tidak dapat dibuktikan lebih lanjut. Dan karakteristik yang kedua yaitu mengandalkan logika dan prinsip-prinsip dasar sebagai fondasi untuk semua pengetahuannya. Adapun kelebihan dari foundationalism ini yang pertama memberikan stabilitas dan kekuatan pada sistem kepercayaan dengan adanya dasar yang kuat, dasar pemikiran yang kuat ya. Dan yang kedua, menghindari masalah regresi tak terbatas dengan mendapatkan titik akhir untuk pembenaran. Selanjutnya, kelemahan dari foundationalism ini. Yang pertama, sulit untuk menemukan atau setuju tentang apa yang seharusnya menjadi keyakinan dasar. Dan yang kedua, terkadang dianggap terlalu abstrak dan tidak praktis dalam penerapan sehari-hari. Adapun contoh-contoh
situasi di mana koherentisme lebih efektif. Misalkan, seseorang sedang mengevaluasi teori ilmiah tentang perubahan iklim. Dalam konteks ini, koherentisme mungkin lebih efektif karena individu dapat mempertimbangkan berbagai bukti dan teori yang saling mendukung, seperti data suhu global, pola cuaca ekstrim, dan model iklim. Dengan mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber itu, individu atau seseorang dapat membangun pemahaman yang lebih komprehensif dan fleksibel tentang isu-isu tersebut. Untuk contoh situasi di mana foundationalism lebih efektif, saya memiliki satu contoh. Nah, misalkan dalam konteks matematis atau yang logis yang benar, foundationalism mungkin lebih efektif. Misalnya dalam membuktikan teorema matematika tertentu. Ada kebutuhan untuk mendasarkan argumen pada aksioma dasar seperti prinsip non-kontradiksi. Tanpa fondasi yang kuat ini, pembuktian tidak dapat dipertahankan secara logis karena tidak adanya bukti yang nyata tentang teori-teori matematika tersebut. Nah, jadi bisa saya simpulkan bahwa pemilihan antara koherentisme dan foundationalism tergantung pada konteks serta jenis pengetahuan atau keyakinan yang sedang dievaluasi. Keduanya sama-sama menawarkan pendekatan unik terhadap pembenaran pengetahuan dan dapat saling melengkapi dalam berbagai praktik dalam kehidupan sehari-hari manusia. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang Agrippus Trilemma dan koherentisme serta foundationalism menurut saya pribadi. Semoga jawaban saya bisa diterima oleh dosen khususnya dan bisa memberikan gambaran sedikit gambaran untuk masyarakat luas mengenai Agrippus Trilemma dan koherentisme serta foundationalism. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.